Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan pertama semester 2. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi pembelajaran pada mata pelajaran matematika. Nah, sebelumnya, seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Kita bersama-sama membaca doa ketika belajar saja ya. Oke, siap? Siap. Oke. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Ya. Kalau gitu Bu Rizka tanya dulu. Masih ingat kalau ditanya kabarnya harus menjawab apa? Masih ingat tidak? Masih. Iya, Oke, kalau gitu Bu Rizka tanya kabarnya dulu. Anak-anak apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Oke, semangat? Semangat tidak? Semangat. Alhamdulillah. Oke, Bu Rizka sampaikan terlebih dahulu seperti biasa, ada himbauan dari Bu Rizka sebelum kita memulai pembelajaran. Yang pertama, untuk fitur chatnya tidak digunakan ya. Untuk chatnya jangan digunakan. Terus kemudian yang kedua, ketika nanti Bu Rizka menjelaskan, tolong oleh anak-anak suaranya di masing-masing handphonenya atau laptopnya di-mute-kan dulu. Oke, biar Bu Rizka saja menjelaskan. Ya. Ya. Siap. Iya. Oke, kalau gitu kita mulai. Sebelumnya kita ini dulu Bu Rizka akan sampaikan terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang matematika materi bangun data. Di semester 1 kalian sudah belajar bangun data. Nah, di semester 2 ini ada penguatan terkait materi tersebut. Jadi, anak-anak insya Allah hari ini akan belajar kembali tentang materi bangun data. Bu Rizka buka dulu ya slide PPT-nya. Anak-anak boleh mulai di-mute-kan suaranya dari sekarang? Boleh di-mute-kan dulu suaranya? Sudah? Suaranya di-mute-kan dulu ya. Bu Rizka sambil buka PPT-nya. Dihidungkan dulu kan suara diapain dulu ya. Jadi suaranya dimatiin ya. Wah. Oke, sudah di-mute kan? Sebentar ya. Sama Selby. Oke, ready. Oke, kameranya boleh dinyalakan, suaranya di-mute-kan. Jadi biar Bu Rizka saja yang menjelaskan. Sebentar Bu Rizka share-kan dulu PPT-nya. Sudah terlihat, sudah muncul? Belum ada, Bu, belum. Ada, oke, ditunggu dulu ya. Nah, udah ada. Sudah ada? Sudah. Kalau sudah ada. Oke, anak-anak siap menyimak? Siap.
Seperti biasa, Bu Rizka langsung ke materi. Nah, hari ini anak-anak boleh dengarkan dengan baik-baik, dengarkan dengan baik, simak dengan baik terkait materi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, di sini materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama terkait bangun segi banyak. Nah, di bangun segi banyak itu ada materi tentang bangun segi banyak beraturan, serta bangun segi banyak tidak beraturan. Kemudian, materi yang selanjutnya akan kita bahas tentang keliling bangun datar. Bangun datarnya apa saja, Bu, yang dibahas? Ada 3 bangun datar. Ada persegi, persegi panjang, dan segitiga. Sebentar. Kalau gitu, kita langsung lanjutkan. Itu materi yang akan kita bahas hari ini. Bu Rizka langsung lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke. Di sini anak-anak boleh perhatikan, boleh dilihat gambarnya. Anak-anak bisa lihat di situ ada dua kelompok gambar. Yang kelompok A itu dia ada gambar tulisan welcome to our class. Terus ada juga di situ jadwal piket serta ada busur tapi dia ukurannya besar. Nah, kemudian di kelompok B itu dia ada benda-benda di ruangan kelas seperti ada penggaris, ada gambar peta Indonesia, kemudian ada apalagi di situ ada buku, ada meja, terus dan sebagainya. Nah, sekarang coba anak-anak pilih yang merupakan bangun datar segi banyak itu kelompok A atau kelompok B ya? Kelompok apa? Nabila yang kelompok B deh. B. Kalau ingat kelompok A atau kelompok B? B. Oke. Kelompok B. Betul sekali. Kita lihat di penjelasan selanjutnya. Oke, bisa dilihat di sini. Betul sekali jawaban anak-anak. Ternyata yang kelompok B itu merupakan memang bangun segi banyak. Jadi, yang masuk kepada kelompok B, gambar kelompok B itu merupakan berbagai macam benda yang tergolong atau menjadi kelompok dari bangun segi banyak. Sedangkan yang kelompok A-nya, dia itu bukan bangun segi banyak. Nah, dari kedua gambar tersebut bisa kita simpulkan bersama kalau bangun segi banyak itu adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Maksudnya gimana, Bu, itu? Maksudnya jadi bangun datar itu adalah bangun datar yang mana dia dibatasi oleh garis-garis lurus. Jadi garisnya harus lurus. Bangun segi banyak itu gak dibatasi oleh garis-garis lurus. Misalnya persegi, persegi panjang, segitiga, dan lainnya. Kalau misalnya yang kelompok A bisa kita lihat, di sini ada garis melengkung. Iya gak? Dia tidak ada garis melengkung. Di busurnya itu dia ada garis melengkung kan? Ya? Betul? Nah, karena dia ada garis lengkung, oleh karena itu di kelompok A ini dia bukan termasuk atau bukan merupakan bangun segi banyak. Jadi yang namanya bangun segi banyak, dia pasti dibatasi oleh garis-garis yang lurus. Oke, Bu Rizka lanjutkan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Untuk bangun segi banyak, tadi kan kita sudah tahu nih, mana yang termasuk bangun segi banyak, mana yang termasuk yang tidak termasuk bangun segi banyak. Nah, ternyata untuk bangun segi banyak ini juga ada macam-macamnya. Macam-macamnya apa aja, Bu? Nih, di sini bisa kita lihat ada yang namanya bangun segi banyak beraturan atau biasa disebut poligon. Jadi, bangun segi banyak beraturan biasa disebut juga poligon. Nah, bangun segi banyak beraturan itu seperti apa, Bu? Bangun segi banyak beraturan itu adalah bangun datar yang semua sisinya sama panjang. Oke, sisinya sama panjang. Kemudian apa lagi, Bu? Dan semua sudutnya sama besar. Jadi, yang namanya bangun sisi banyak beraturan, namanya beraturan, berarti teratur. Jadi dia semuanya, semua sisinya sama ukurannya, panjang. Kemudian besar sudutnya pun sama. Oke, Bu Rizka lanjutkan ke yang selanjutnya. Di sini yang kedua ada segi banyak tidak beraturan. Kalau tidak beraturan bagaimana, Bu? Kalau tidak beraturan berarti kebalikan dari yang beraturan tadi.
Kalau yang segi banyak tidak beraturan, dia bangun datarnya tidak memiliki sisi yang sama. Jadi kalau misalnya sisinya nggak sama, panjangnya juga nggak apa-apa. Terus sudutnya pun tidak sama besar. Jadi kalau sudutnya ukurannya berbeda-beda, di bangun datar tersebut nggak apa-apa gitu. Nah, di sini bisa kita lihat contoh dari bangun segi banyak beraturan. Di sini ada gambar segitiga. Segitiganya segitiga sama sisi tapi. Jadi karena segitiga sama sisi itu memiliki besar sisi-sisi yang sama, oleh karena itu segitiga sama sisi dia termasuk kepada bangun segi banyak beraturan. Nah, selain itu ada apa lagi, Bu? Ada persegi, terus ada segi 5 beraturan, ada segi 6 beraturan, ada segi 8 beraturan, terus ada juga gambar bintang. Gambar bintang kenapa masuk, Bu, ke dalam segi banyak beraturan? Karena gambar bintang di sini dia memiliki sisi yang ukurannya sama panjang. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh bangun segi banyak tidak beraturan. Kalau bangun segi banyak tidak beraturan, contohnya ada segitiga sama kaki, jajar genjang, segitiga siku-siku, persegi panjang, trapesium, serta gambar penunjuk arah atau anak panah. Selanjutnya, oke, kita masuk sekarang ke materi yang selanjutnya, yaitu terkait keliling bangun datar. Bu, keliling bangun datar apa ya? Anak-anak pasti sudah tahu sebelumnya tentang keliling bangun datar. Jadi di sini Bu Rizka hanya mengulang dan memperkuat saja terkait materi keliling bangun datar. Nah, keliling bangun datar adalah jumlah sisi-sisi pada bangun datar tersebut. Jadi, keliling itu jumlah dari semua sisinya. Panjang sisinya berapa nih? Dijumlahin semua sama anak-anak. Itulah keliling bangun datar. Nah, Bu Rizka lanjut. Di sini kita masuk ke bangun datar yang pertama, yaitu bangun datar persegi. Oke, bisa anak-anak perhatikan di gambar, di situ ada gambar bangun datar persegi. Ya, di situ ada persegi A, B, C, D. Oke, bisa diperhatikan. Kemudian di situ ada keterangan S. S itu apa, Bu? S itu adalah sisi. Jadi di situ S itu adalah sisi. Dan jadi bisa dilihat di garis CD itu ada lambang S, itu menunjukkan sisinya. Biasanya nanti berupa angka kalau misalnya dalam bentuk soal. Nah, sisinya di sini sama. Berarti kalau misalnya CD dia S sisi, berarti otomatis CB dia juga sisi, BA dia juga sisi, AD dia juga sisi. Ukurannya semuanya sama karena bangun datarnya bangun datar persegi. Oke, kita lihat rumusnya. Rumus keliling persegi apa? Kalau persegi kan tadi dikatakan bahwa persegi itu jumlah dari sisi-sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Misalnya di sini berarti keliling perseginya adalah panjang CD. CD itu kan sisinya ya. CD sebagai sisi ditambah panjang BA ditambah panjang AB ditambah panjang BC. Jadi bisa disimpulkan bahwa kelilingnya itu S ditambah S ditambah S ditambah S. Jadi sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi sisinya ada 4 yang dijumlahkan kalau di persegi. Atau bisa disingkat, bisa disebutkan juga rumus keliling persegi itu yaitu 4 kali sisi. Karena kan sisinya sama besar semuanya. Jadi bisa langsung saja dikalikan 4. Jadi rumus keliling persegi adalah K sama dengan 4 kali sisi. Oke, kita lanjut. Kita perhatikan contoh soalnya. Bisa dilihat di sini oleh anak-anak ada contoh soal 1 tentang bangun datar persegi. Di sini bisa anak lihat soalnya Bu Rizka bacakan. Mencari keliling persegi jika diketahui sisinya. Nah, di sini bisa dilihat soalnya tentukan keliling persegi pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar persegi. Di sini ada gambar persegi, dia besar sisinya sama, yaitu 16 cm atau 16 cm. Nah, ditanyakan kan kelilingnya. Karena sisinya sudah diketahui, untuk menjawab soal tersebut bisa kita tuliskan penyelesaiannya, yaitu kita masukkan dulu rumus utamanya, yaitu K sama dengan 4 kali sisi. K
K, terus di bawahnya mengikuti K sama dengan 4-nya tetap. 4-nya tidak dirubah. Jadi 4-nya ditulis lagi di bawahnya, dikali sisi. Sisinya baru diganti dengan panjang sisinya, yaitu 16 cm. Kemudian tinggal kita kalikan. 4 kali 16 adalah 64. Lalu selalu tulis di akhirnya itu, jadi keliling persegi adalah 64 cm. Itu sebagai kesimpulannya. Bu Rizka lanjutkan ke contoh soal yang kedua terkait persegi. Bu, kalau misalnya mencari sisi persegi, tapi yang diketahuinya keliling itu gimana, Bu? Nah, caranya seperti ini. Anak-anak bisa perhatikan. Tentukan panjang sisi persegi pada gambar di bawah. Ini persegi, tapi dia posisinya dibalik. Jadi, hampir seperti belah ketupat. Tapi kalau belah ketupat dia sudutnya berbeda-beda gitu. Tapi kalau persegi dia sudutnya sama 90 derajat semuanya. Jadi yang di sini gambar di sini adalah gambar persegi ya, bukan belah ketupat. Bisa dilihat oleh anak-anak di sini ada keterangan bahwa kelilingnya H sama dengan 196 cm. Nah, maka untuk mencari sisinya bagaimana? Untuk mencari sisinya bisa kita lihat di sini K per 4. K-nya itu apa, Bu? K-nya itu kelilingnya yang diketahui. Terus 4-nya apa? 4-nya angka yang merupakan angka mutlak. Jadi harus ditulis lagi 4. Oke, bisa kita langsung masukkan. K-nya 196 dibagi 4 sama hasilnya 49. Jadi panjang sisi perseginya adalah 49 cm. Oke, Bu Rizka lanjutkan. Itu tentang persegi. Sekarang kita masuk ke persegi panjang. Persegi panjang, persegi tapi panjang. Gimana Bu gambarnya? Gambarnya anak-anak bisa lihat di bawah. Jadi untuk persegi panjang dia tidak seperti persegi yang sebelumnya. Kalau persegi kan tadi dikatakan bahwa sisi-sisinya itu panjangnya sama ukurannya. Kalau persegi panjang dia berbeda. Oleh karena itu di persegi panjang ada yang namanya panjang atau biasa dilambangkan dengan P. Ada juga yang namanya lebar, yang biasa dilambangkan dengan L. Nah, bisa kita lihat di sini, P-nya, P itu biasanya merupakan garis yang paling panjang. Biasanya dilambangkan dengan P. Terus garis yang lebih pendek itu biasanya dilambangkan dengan L atau lebar. Nah, Bu, bagaimana cara mencari keliling persegi panjang? Untuk keliling persegi panjang pun sama konsepnya, yaitu menjumlahkan panjang dari sisi-sisinya yang sama. Karena di persegi panjang, dia namanya bukan sisi, tapi yang ada itu namanya panjang dan lebar, maka bisa kita simpulkan kalau rumus keliling persegi panjang, yaitu panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Jadi lebarnya ini ditambah panjang, ditambah lebar, ditambah panjang lagi. Oke, bisa disingkat menjadi yaitu K atau keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Oke. K-nya apa, Bu? K-nya yaitu keliling persegi panjang. P-nya apa, Bu? P-nya tentunya panjang dari persegi panjang ini berapa. Terus L-nya apa, Bu? L-nya lebarnya. Lebarnya berapa? Itu adalah rumus keliling persegi panjang. Bu Rizka langsung contohkan dengan soal. Di sini ada contoh soalnya. Contoh soal 1 yaitu mencari keliling persegi panjang jika diketahui panjang dan lebarnya. Jadi ditanyakan kelilingnya terus diketahuinya panjang dan lebarnya. Itu gimana Bu cara mengerjakannya? Anak-anak bisa baca di sini. Soalnya dulu kita baca. Tentukan keliling persegi panjang pada gambar di bawah ini. Kita perhatikan gambarnya. Berarti yang 16 ini dia adalah panjangnya ya gak? Karena kan dia garisnya lebih panjang. Ya. Kemudian yang 8 ini dia adalah lebarnya. Karena garisnya lebih pendek. Persegi panjang, garis yang lebih pendek dinamakan lebar. Oke, jika panjangnya 16 dan lebarnya 8, maka untuk mencari kelilingnya kita tinggal masukkan rumus K sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. K sama dengan 2 dikali 16, panjangnya diganti dengan 16, lebarnya diganti dengan 8. Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi jangan
2 kali 16 dulu, baru tambah 8, itu salah pengerjaannya. Yang benar yaitu kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 16 ditambah 8 dulu, berapa hasilnya, baru dikalikan dengan 2. Baru ketemulah hasilnya yaitu 48. Jadi keliling persegi panjang di atas adalah 48 cm. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada contoh yang kedua, dia mencari panjang, tapi yang diketahuinya keliling sama lebarnya. Itu gimana Bu caranya? Caranya anak-anak bisa perhatikan di sini, tentukan panjang persegi panjang pada gambar di bawah ini. Oke, kelilingnya diketahui itu ada lambang K. K itu sama dengan 146 cm. Terus yang 32 berarti itu adalah lebarnya ya gak? Karena garisnya dia lebih pendek. Nah, berarti kan ditanyanya panjangnya. Maka bisa kita tulis P sama dengan K dibagi 2 dikurangi lebar. Itulah rumus untuk mencari panjang pada persegi panjang. Maka P sama dengan kita masukkan kelilingnya 146. 2-nya tetap ditulis lagi 2. Dikurangi lebarnya diganti dengan 32 cm. Maka ketemulah hasil akhirnya yaitu 41. Untuk ini pun sama, anak-anak bagikan dulu baru dikurang ya. Jangan dikurang dulu baru dibagikan, tapi dibagi dulu. 146 dibagi 2, ketemu hasilnya berapa, baru dikurangi 30. Itulah merupakan hasil akhir yaitu panjang dari persegi panjang tersebut. 41 itu sebagai hasil dari panjang persegi panjang yang ditanyakan. Oke, Bu Rizka lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada bangun datar segitiga. Segitiga berarti sisinya ada 3. Oke, ya gak? Segitiga itu sisinya ada 3. Nah, segitiga ini jenis-jenisnya banyak sekali. Nah, ada segitiga yang dikelompokkan berdasarkan besar sudutnya. Ada juga segitiga yang dikelompokkan berdasarkan panjang sisinya. Kalau misalnya yang dikelompokkan berdasarkan jenis sudutnya itu yang kita sudah pelajari ketika kita membahas materi sudut. Ada yang namanya segitiga siku-siku yang dia sudutnya 90 derajat. Ada yang namanya segitiga tumpul yang sudutnya lebih dari 90 derajat. Ada yang namanya segitiga lancip yang sudutnya tentunya kurang dari 90 derajat. Nah, kemudian untuk jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, itu ada yang namanya segitiga sama sisi. Bu, segitiga sama sisi itu bagaimana, Bu? Segitiga sama sisi itu adalah segitiga yang semua sisinya besarnya atau panjangnya itu sama. Kemudian yang kedua ada segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, dia hanya 2 sisi dari segitiga tersebut yang besarnya sama. Satu sisinya lagi dia berbeda. Di sini kan ada garis ya, ada garis miring. Itu menunjukkan bahwa sisi tersebut dia sama besarnya. Kemudian yang ketiga ada segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang dia bebas, terserah segitiganya. Jadi anak-anak mau bikin garis yang satu pendek, yang panjang, yang satu lagi panjang, yang satu lagi pendek lagi, itu terserah. Karena dia sembarang. Namanya sembarang berarti bebas kita membuat segitiganya. Besar ukurannya. Oke, Bu Rizka lanjutkan. Kita masuk sekarang ke rumus segitiganya. Bu, kalau keliling segitiga gimana, Bu? Kalau keliling segitiga juga sama untuk mencarinya. Menjumlahkan sisi-sisinya. Ada sisi AB, sisi BC, sisi AC. Atau di sini Bu Rizka tandain lagi, sisi A kecil, sisi B kecil, sisi C kecil. Oke, maka rumus kelilingnya itu yaitu K sama dengan A tambah B tambah C. K-nya keliling segitiganya, A-nya panjang sisi A-nya, B-nya panjang sisi B-nya, sama C-nya panjang sisi C-nya. Itulah rumus keliling segitiga. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soal 1 yaitu mencari keliling segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya. Oke, panjang ketiga sisinya di sini diketahui nih. Bisa kita lihat, tentukan keliling segitiga sama kaki pada gambar di bawah ini. Sama kaki, berarti dia ada 2 garis yang panjangnya sama. Yaitu garis yang ditandai dengan adanya garis miring ini. Nah, karena garis yang miring satu dia ada tanda 8 cm, berarti yang satu lagi dia juga 8 cm. Oke, yang bawahnya dia garisnya panjangnya 16 cm. Maka untuk mencari rumus di atas, mencari hasil dari keliling segitiga di atas, bisa kita masukkan rumusnya. K
K sama dengan A tambah B tambah C. A-nya berapa? A-nya misalnya 8 di sini kita masukkan. B-nya berapa? B-nya tentunya 8 juga yang sama. Kemudian C-nya yaitu 16. Jadi kalau dijumlahkan semuanya hasilnya 32. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa keliling segitiga sama kaki pada gambar adalah 32 cm. Bu Rizka lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini tentang segitiga juga, tapi bagaimana jika mencari sisi segitiga jika diketahui kelilingnya. Ini soalnya terfokus atau misalnya khusus untuk segitiga sama sisi ya. Kalau segitiga sama sisi, dia terus diketahui keliling segitiganya, misalnya di sini ada kelilingnya 156. Maka untuk mencari sisi panjang sisinya, yaitu berarti kita tulis rumusnya, K sama dengan A tambah B tambah C. K-nya sama dengan A tambah A tambah A. Kenapa A, Bu, diganti A? Karena kan segitiga sama sisi, jadi panjangnya sama. Oke, terus K sama dengan 3 kali A. A tambah A itu sama aja sama dengan 3 kali A. Oke, berarti untuk mencari A sama dengan keliling dibagi 3. A-nya berarti sama dengan 156, kelilingnya dimasukkan dibagi 3, hasilnya 52. A ini sebagai sisinya. Maka bisa disimpulkan panjang sisi segitiga sama sisi tersebut adalah 52 cm. Oke, Bu Rizka lanjutkan. Sekarang, Bu, kalau misalnya soal-soal itu kan biasanya matematika itu ada soal cerita ya, Bu. Itu gimana ya, Bu, cara mencarinya? Nah, di sini ada tipsnya. Ada bisa dibilang langkah-langkahnya gimana kalau misalnya kita mengerjakan soal dalam bentuk cerita dalam matematika. Yang pertama caranya, anak-anak tulis dulu apa yang diketahuinya. Tulis dulu yang diketahuinya. Misalnya di soal diketahui panjangnya 15. Anak-anak tulis dulu di situ. P sama dengan 15 ketika anak-anak mengerjakan yang menulis yang diketahuinya seperti itu. Kemudian yang kedua baru anak-anak tulis kembali apa yang ditanyakannya. Untuk apa Bu fungsinya? Untuk mengingatkan, oh kita sudah sampai sini pengerjaannya. Kemudian baru anak-anak tulis cara penyelesaiannya. Dengan cara apa? Menuliskan rumusnya, baru memasukkan angkanya, dan menghitungnya. Nanti kan ketemu tuh hasilnya. Nah kemudian anak-anak cek lagi agar anak-anak bisa lebih teliti. Kemudian baru anak-anak tuliskan kesimpulan dan jawaban akhirnya. Seperti yang tadi misalnya, jadi misalnya keliling segitiga di atas adalah berapa? Misalnya seperti itu. Nah di sini Bu Rizka contohkan satu soal, misalnya ada soal dan penyelesaian tentang contoh soal cerita. Misalnya di sini soalnya Udin mempunyai kebun di belakang rumahnya yang berbentuk persegi panjang. Oh kebunnya persegi panjang, oh berarti ini pakai bangun datar persegi panjang. Anak-anak langsung gitu. Terus udah gitu, orang tua Udin akan membuat pagar di sekeliling taman tersebut. Kebun milik Udin berukuran panjang, kebunnya panjangnya itu 4 meter, lebarnya 2 meter. Yang ditanyakannya, berapa panjang pagar yang dibutuhkan untuk mengelilingi taman Udin tersebut? Oke, kita pakai langkah yang tadi. Berarti jawabannya yang pertama, tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya panjangnya, berarti sama dengan 4 meter. Lebarnya sama dengan 2 meter. Terus kita lanjut selanjutnya, kita tulis lagi. Ditanyakannya apa? Tentunya karena ini yang ditanyakan berapa panjang pagar yang dibutuhkan untuk mengelilingi. Berarti yang ditanyakan adalah kelilingnya. Otomatis kelilingnya itu keliling persegi panjang. Baru penyelesaiannya bagaimana? Kita masukkan rumusnya. Keliling persegi panjang itu kan sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Oke, berarti kita masukkan 2 dikali panjangnya masukkan 4, lebarnya masukkan 2. Oke, kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Berarti 4 tambah 2 hasilnya berapa? 6. Baru kita kalikan. 6 dikali 2, hasilnya 12. Baru kita tulis kesimpulannya. Maka panjang pagar yang dibutuhkan untuk mengelilingi taman ini adalah 12 meter. Itulah materi tentang keliling dan bangun segi banyak. Oke, ada pertanyaan. Bu Rizka kembalikan lagi tampilannya ke seperti semula sebentar. Oke. Masih semangat anak-anak? Masih. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, coba tepuk semangat dulu. Masih hafal? Masih hafal tidak? Masih. Oke, kalau gitu tepuk semangat ya bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 5,
Alhamdulillah masih semangat. Oke, Bu Rizka mau absen dulu. Davi hadir, terus Zaidan ada, kemudian Fauzan ada. Fauzan sebentar, terus Jali, Jaki, Jami, oke. Terus selanjutnya Gina ada, Ilham ada, oke. Sahila ada, kemudian Irsyad ada, kemudian Rama ada, sebentar Rama, kemudian Subhan ada, oke. Terus Radit juga ada, Subhan ada, kemudian Peldi ada, kemudian Syifa juga ada, Syifa Zahira ya, oke. Kemudian Nabila juga ada, oke. Berarti Rizky ya yang tidak ada, apa Rizky ada? Nina juga ada, oke. Rizky ada, Rizky? Rizky ada? Tidak. Kenapa tidak Mina? Mina? Tidak ada. Mina tidak ada, berarti yang ada Hilda ya? Oke, berarti Mina yang tidak ada. Dan... Oke, kalau gitu, anak-anak semangat belajarnya. Semangat. Kalau gitu kita simpulkan bersama. Tadi kita udah belajar apa ya? Belajar apa tadi kita? Bangun datar. Bangun datar. Keliling bangun datar. Iya, kita sudah belajar bangun segi banyak. Terus ada juga keliling bangun datar. Bangun datarnya apa yang dicari kelilingnya? Bangun datar apa aja? Ada apa aja? Satu? Bangun datar segitiga. Ya, terus apa lagi? Persegi panjang. Segi panjang, oke. Persegi. Oke. Jadi kita hari ini sudah mempelajari 3 keliling bangun datar. Ada persegi panjang dan juga segitiga. Nah, karena sekarang waktunya sudah hampir berakhir, nanti anak-anak untuk memahaminya lebih lanjut, biar anak-anak bisa dengan lancar mengerjakan soalnya, anak-anak boleh pelajari di rumah, didampingi oleh ayah dan bundanya ya. Oke, siap? Ya. Tugas kelas juga jangan lupa dikerjakan ya. 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 Oke, kalau gitu ada pertanyaan tidak? Enggak. Ada? Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.33 dan kita materi sudah Bu Rizka sampaikan. Oke, langsung saja Bu Rizka akhiri. Oke, buat anak-anak sebelumnya boleh lihat kamera dulu, kita foto. Lihat kamera. Ya, Bu. Sudah siap? Lihat kameranya. Oke, kita boleh lihat kameranya. Oke, Bu Rizka hitung. 1, 2, 3. Sebentar, 1, 2, 3. Syifa belum keluar, sebentar. Syifa belum muncul. Halo Syifa, kameranya sudah dinyalakan. Halo Syifa. Oke, sebentar Bu Rizka simpan dulu. Oh. Ada pertanyaan? Dadah? Oke. Itu kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Kalau gitu Bu Rizka tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.